Assalamualaikum, sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kisah Nabi Syed sebagai nabi kedua setelah Nabi Adam. Beliau adalah putra dari Nabi Adam dan Hawa yang melanjutkan kenabian di dunia. Setelah ayahnya, beliau adalah nabi kedua setelah Nabi Adam dan tidak termasuk dalam 25 nabi. Beliau juga adalah guru bagi Nabi Idris yang pertama kali memperkenalkan ilmu baca tulis, ilmu falak, seni menjinakkan kuda, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Syed merupakan keturunan Nabi Adam dan Hawa dalam riwayat yang tercatat. Nabi Adam dikaruniai 40 anak setiap kelahirannya, melibatkan anak kembar. Suatu ketika peristiwa tragis terjadi di antara dua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Keduanya memberikan korban yang sesuai pada saat itu. Dalam ujian itu, mereka diperiksa untuk melihat siapa yang memberikan korban terbaik. Habil memberikan korban terbaik, sedangkan Qabil memberikan korban tidak baik. Ketika korban Habil diterima, Qabil merasa tidak puas dan membunuh saudaranya. Setelah melakukan tindakan tersebut, Qabil merasa menyesal. Namun, Nabi Adam telah mengetahui sifat buruk anaknya itu. Oleh karena itu, ilmu yang seharusnya diberikan kepadanya tidak turun kepada Qabil. Pada tahun 400 kehidupan Nabi Adam di bumi, lahirlah Syed. Allah memberikan tugas kepada Syed untuk melanjutkan kenabian Nabi Adam, mengingatkan Syed untuk menjaga kerahasiaan. Tugas tersebut agar Qabil yang dengki tidak mengetahuinya. Salah satu Syed adalah menetapkan batasan antara alam jin dan manusia. Nabi Syed mempunyai risalah memisahkan dunia manusia dan dunia jin. Berkat risalah beliau, Allah kemudian memisahkan alam manusia dan alam jin. Sebelum Syed bertugas, dulu masih ada jin dan setan yang berkeliaran, jarak mereka dengan manusia tidak ada. Belakangan Adam diperlihatkan jumlah manusia, angka keturunannya yang bertambah. Kemudian Nabi Adam berdoa semoga ada di antara anaknya yang melanjutkan risalah. Kemudian terpilihlah di antara anaknya, yakni Syed, menjadi orang yang menutup pandangan manusia dengan jin. Nabi Syed diizinkan oleh Allah mendapatkan wasilah dari Nabi Adam. Hal ini tak Nabi Adam sampaikan kepada Qabil. Secara Syed diajarkan oleh Nabi Adam mengenai ilmu rahasia itu. Syed pun mulai bergerak mengelilingi pulau. Nabi Syed adalah anak Nabi Adam yang diamanahkan untuk menjaga nur Nabi Muhammad. Saat Nabi Syed dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Wasiat diberikan kepadanya karena beliau memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Begitu mulia Nabi Syed hingga ia diamanahkan untuk menjaga nur Rasulullah sampai akhir hayatnya. Allah juga menunjuk Syed sebagai nabi dan menurunkan atasnya 50 sahifah lembaran yang di dalamnya terdapat dalil-dalil, hukum, sunnah, fardu, serta syariat-syariat hingga batasan hukum Allah. Sewaktu Nabi Adam masih hidup, dia terus mengingatkan orang-orang di awal zaman karena tidak ada lagi yang mengingatkan di saat itu selain untuk menyembah Allah saja. Dan bagaimana syaitan dulu juga berjanji dan sebagainya. Dan Syed setelah kematian ayahnya, yaitu Nabi Adam, dia memimpin anak-anak Nabi Adam dan dia memimpin dengan keadilan. Dia memimpin dengan hukum Allah dan dia membawa persatuan antara orang-orang yang bersamanya. Tetapi syaitan tidak begitu saja menghentikan rencananya di pihak lain. Qabil dan keturunannya
terus berkembang melebihi orang-orang yang bersama Sidz. Satu dari mereka yaitu Qabil, dia memiliki keagresifan dalam perilakunya, dia serakah, dia sombong. Dia memiliki karakter yang keras sehingga sulit untuk bergaul dengannya. Lalu apa yang dilakukannya? Dia memutuskan untuk pergi meninggalkan dan memutuskan pergi sendiri ke suatu tempat yang sangat jauh. Dan Nabi Adam sebelum kematiannya, dia tinggal bersama Sidz dan bersama keturunannya yang bersamanya di daerah pegunungan di suatu pegunungan. Dan anak muda ini, Qabil, memutuskan untuk pergi ke lembah dan pergi ke dataran rendah di suatu tempat yang lebih jauh. Sementara Sidz telah menerima perintah dari Allah di dalam syariatnya bahwa dilarang untuk bercampur berbaur bersama orang-orang yang telah pergi ke pihak lain tersebut, golongan Qabil. Lalu ada sebuah tanda perbedaan. Para pria dari pihak Qabil miliki wajah yang jelek, sementara para wanita memiliki wajah yang cantik. Ketika datang ke tempat Sidz dan tersisa dari mereka, para pria di sana memiliki wajah yang tampan, sedang wanitanya jelek. Dikisahkan bahwa iblis, dia merubah dirinya dalam penampilan lelaki muda, layaknya seorang pencari kerja, dan dia pergi ke pandai besi yang biasa bekerja dengan logam. Dan dia bekerja untuk pandai besi tersebut, dan apa yang dilakukannya? Iblis menciptakan seruling. Dan dengan seruling itu, dia keluar dan dia mengenalkan seruling itu ke semua orang. Perlahan, dia membuat suara yang orang-orang belum pernah dengar sebelumnya, karena tidak ada suara yang didengar orang-orang karena saat itu permulaan zaman kehidupan manusia. Dan kemudian ia menciptakan sebuah drum kecil dan menabuhnya, dan semua orang menghampirinya. Suara apa itu? Dan mereka menghampirinya dan menyaksikan. Lalu dia meraih sebuah loga dan menabuhnya, lalu terbentuklah sebuah suara dan mereka datang. Lalu dia membuat seruling dan meniupnya, dan terbentuklah sebuah suara dan mereka datang. Mereka terkesima dan mereka pun begitu asyik menikmatinya. Mereka perlahan melupakan perintah-perintah Allah. Di lain pihak, Sidz tetap istiqomah menasihati mereka, dan dia tetap memberitahukan umatnya mana yang benar dan mana yang salah. Dalam hal ini, syaitan sedang mengajarkan mereka cara melakukan kejahatan, cara menciptakan kejahatan, sehingga seruling pun dibuat dan suaranya sangat indah. Dikisahkan bahwa ketika dia membawa seruling di hadapan mereka, dia mulai memindahkan tubuhnya ke dalam seruling. Saat mereka mendengarkan alat musik, semakin mereka mendengar setiap bagian tubuh mereka bereaksi terhadapnya, lalu mereka pun mulai menari. Inilah cara mereka mengenalkan musik kepada dunia. Dan dengan musik menguasai mereka, mereka terus melakukannya hingga berhari-hari, berminggu. Minggu akhirnya semua orang berpesta hingga datang waktu di mana sebagian pemuda dari pihak Sidz dikunjungi syaitan. Dan apa yang dilakukannya terhadap mereka? Beberapa dari mereka membuat keraguan di dalam hati mereka. Syaitan membuat mereka mempertanyakan hukum Allah. Mengapa kita dilarang berhubungan dengan sepupu kita ini, dengan kerabat kita ini? Apa maksud hukumnya? Dikisahkan orang-orang yang berada di pegunungan, kaum Nabi Sidz mulai mendengar seruling ini. Beberapa orang lewat mendekat dan mereka mendengarkan seruling. Mereka menyukai suaranya dan mendekati arah suara hingga memikat hati mereka. Para pria ini melihat para wanita yang ada di bawah gunung. Sebagian dari mereka memutuskan melihat. Sebagian dari mereka memutuskan melihat apa yang
Terjadi, bayangkan mereka tidak berniat untuk berbuat jahat, namun ketika mereka melihat semua orang berpesta, terutama wanita-wanita yang sangat cantik, dan para pria dan wanita mulai bercampur, dan syaitan mulai memainkan perannya, sehingga terjadi pergaulan bebas tanpa batas, dan inilah awal mula terjadinya zina. Dalam hal ini, Nabi Syits memerintahkan, menasihati, dan melarang Nabi Syits hidup beberapa dekade. Lagi dari keturunannya datang sebagian besar para nabi, sebagian nabi menyambung kepadanya, dan semua nabi menyambung kepadanya. Tidak ada yang turun dari Qabil, tetapi dari Syits. Begitulah kisah Nabi Syits. Terima kasih. Wassalamualaikum.